Halo semuanya, kembali lagi di video kelompok 3. Kali ini kami akan mempertontonkan kepada kalian video mengenai desain primer qPCR untuk deteksi virus Zika menggunakan website IDT DNA. Sebelumnya, aku akan memperkenalkan teman-temanku lagi. Yang pertama ada Ahmad Ramdhani, yang kedua ada Tasya Regita Maharani, yang ketiga ada Mita Puspitasari, dan yang keempat ada Rehanatul Mawaddah. Selamat menyaksikan! Virus Zika itu apa sih? Virus Zika merupakan salah satu jenis arbovirus dari genus Flavivirus. Virus ini memiliki hubungan filogenetik yang sangat erat dengan arbovirus, seperti Dengue, demam kuning, Japanese encephalitis, dan West Nile virus. Penyakit virus Zika umumnya ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes yang juga merupakan vektor penularan penyakit arbovirus lainnya, termasuk demam berdarah Dengue. Pada sejumlah kecil kasus ditemukan bukti penularan melalui hubungan seksual dan vertikal, contohnya seperti dari ibu ke anak, dan demikian juga dengan penularan melalui transfusi darah. Lalu website IDT itu apa? IDT merupakan website yang menawarkan assay dan probe yang dirancang untuk pengujian nuklease 5' sebagai standar emas untuk studi ekspresi gen kuantitatif. Pengujian terdiri dari sebuah primer forward, primer reverse, dan probe berlabel ganda yang semua disajikan dalam satu tabung. Campuran oligonukleotida yang memungkinkan perhitungan relatif atau absolut dari urutan target dalam sampel. Primetime qPCR assay ditawarkan dalam 3 ukuran berbeda agar sesuai dengan kebutuhan penelitian dan anggaran Anda. Probe DNA berlabel ganda primetime adalah oligonukleotida yang tidak dapat diperpanjang yang diberi label sebuah 5' fluorescent reporter dan sebuah 3' quencher dye. Desain dan protokol real-time PCR. Sejumlah faktor penting harus dipertimbangkan untuk mencapai hasil yang dapat diinterpretasikan dan dapat diandalkan dari reaksi qPCR. Yang pertama adalah desain primer dan probe yang sangat penting untuk keberhasilan eksperimen. Yang kedua, instrumen akan menentukan parameter penelitian dan perlu diperhatikan bahwa beberapa instrumen tidak kompatibel dengan beberapa pewarnaan fluorescence. Yang ketiga, tentukan kontrol yang akan dijalankan dan pastikan untuk menghitung ekstra reaksi tersebut ke dalam jumlah total reaksi Anda. Pastikan untuk memasukkan kontrol positif dan negatif. Dan terakhir, selalu gunakan reagen bersih, periksa tanggal kadaluarsa, dan verifikasi konsentrasi untuk semua reagen. Baik, selanjutnya di sini ada desain 5 aksen nuklease assay. Kami sangat menyarankan untuk menggunakan real-time PCR design tool yang terdapat di situs web IDT untuk memastikan semua parameter penting disertakan dalam desain pengujian. Nah, di sini ada 3 kolom yaitu primers, probe, dan juga amplicon. Yang pertama, di sini ada panjang dari primer sendiri dengan range 18 sampai 30 dan idealnya itu 22. Panjang primer ini didasarkan pada keseimbangan antara suhu leleh, kemurnian, spesifisitas, dan pertimbangan struktur sekunder. Selanjutnya, untuk melting temperatur berkisar antara 60 sampai 64 derajat Celcius dan idealnya 62 derajat Celcius. Nah, untuk suhu ideal ini didasarkan pada kondisi rata-rata dan faktor yang terkait dengan reaksi PCR. Perbedaan suhu leleh kedua primer tidak boleh lebih dari 4 derajat Celcius. Kenapa? Agar kedua primer dapat mengikat secara bersamaan dan memperkuat produk secara efisien. Nah, selanjutnya untuk GC kontennya itu berkisar antara 35 sampai 65% dan idealnya 50%. Konten GC ini pastikan primer spesifik untuk target. Selanjutnya ada probe. Nah, panjang dari probe ini berkisar antara 20 sampai 28 dan idealnya 24. Nah, panjang probe ini harus antara 20 dan 28 untuk mencapai TM yang ideal tanpa menambah jarak antara pewarna dan quencher ke titik di mana quencher tidak lagi mampu menyerap fluoresensi fluorofor. Probe yang lebih dari 30 panjangnya dapat berkinerja buruk karena
jarak antara quencher dan pewarna. Selanjutnya ada amplicon. Nah, di sini range-nya yaitu 70 sampai 150 dan idealnya 100. Panjang amplicon ini yang akan memungkinkan primer dan probe bersaing untuk hibridasi dan memungkinkan sekuen yang cukup untuk mengikat semua komponen. Selanjutnya ada melting temperature dari probe. Range-nya itu 66 sampai 70 derajat Celcius dan idealnya 68 derajat Celcius. Nah, suhu leleh dari probe harus 6 sampai 8 derajat Celcius lebih tinggi dari primer dan harus berada dalam kisaran 66 sampai 70 derajat Celcius untuk protokol two-step. Jika suhu leleh terlalu rendah, probe tidak akan mengikat target. Nah, dalam hal ini, primer dapat memperkuat produk, tetapi probe tidak akan dapat memberikan fluoresensi yang diperlukan untuk mendeteksi produk. Selanjutnya, untuk gizi kontennya itu dari probe kisaran antara 35 sampai 65%. Untuk idealnya yaitu 50%. Konten gizi 35% sampai 65% dan hindari G di ujung 5 aksen karena dapat memadamkan fluorophore 5 aksen. Selanjutnya memilih label fluorescence yang sesuai untuk instrumen. Lihat tabel 1, itu ada mencantumkan pewarna yang direkomendasikan IDT yang kompatibel dengan instrumen umum. Pewarna yang sesuai bergantung pada jenis instrumen yang digunakan dan kesesuaian pewarna dengan instrumen. Selanjutnya, lihat pedoman produsen instrumen Anda untuk informasi yang spesifik bagi instrumen tertentu yang Anda gunakan. Jenis pewarna FAM adalah pewarna yang paling populer dan seringkali lebih sensitif daripada beberapa pewarna lain yang tersedia. Nah, selanjutnya kita akan membahas multiplex qPCR. Dalam multiplex qPCR, beberapa target semuanya diamplifikasi dalam satu tabung reaksi. Setiap target diamplifikasi oleh rangkaian primer yang berbeda dan probe berlabel unik yang akan membedakan setiap amplicon PCR. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari multiplex itu sendiri. Dari kelebihannya itu, dia memberikan beberapa keunggulan dibandingkan dengan PCR reaksi tunggal, yaitu termasuk jumlah bahan awal yang lebih sedikit, peningkatan hasil keluaran, biaya reagen yang lebih murah, dan penanganan sampel yang lebih sedikit. Nah, untuk kekurangan dari multiplex qPCR itu sendiri, desain penelitian untuk multiplexing ini lebih rumit karena amplifikasi tiap target dapat mempengaruhi target lain dalam reaksi yang sama. Oleh karena itu, pertimbangan yang cermat tentang desain dan optimalisasi reaksi sangat penting. Untuk menggabungkan semua parameter yang diperlukan, kami sangat menyarankan menggunakan desain tool for primers dan probes. Baik, di sini selanjutnya ada cara membuat akun di website IDT DNA. Untuk langkah yang pertama, ketik www.idtdna.com pada browser Anda, lalu akan muncul tampilan seperti pada gambar di slide ini. Untuk membuat akun di website IDT, klik sign in, kemudian pilih register. Selanjutnya, akan muncul tampilan form data, kemudian isi sesuai dengan data Anda masing-masing. Jika data yang diisi sudah benar dan lengkap, klik save dan tunggu hingga proses selesai. Setelah itu, akun baru Anda sudah siap untuk digunakan. Cara membuat desain primer real-time PCR untuk deteksi virus Zika di website IDT. Pertama, buka website NCBI pada web browser. Lalu, pada kolom All Database, pilih Nucleotida. Selanjutnya, ketik pencarian yang ingin dicari. Di sini, kami ingin mencari virus Zika. Lalu, klik Search. Setelah pencarian keluar,
Kemudian pilih salah satu hasil yang tertera pada laman NCBI dan klik FASTA. Setelah itu, salin accession number dari sequence yang tadi kita pilih. Kemudian, kembali ke browser www.idtdna.com, lalu pilih Tools dan klik Primer Quest Tool. Setelah itu, akan muncul tampilan seperti pada layar, lalu klik Download Sequence using GenBank or Accession ID. Lalu salin accession number yang tadi telah di-copy pada NCBI di kolom NCBI ID. Kemudian klik Get Sequence. Setelah sequence-nya keluar, kemudian klik Key PCR to Primers plus Probe. Salin sekuen dari probe dengan memilih kandidat probe dan juga primer sesuai dengan kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya. Kali ini terdapat hasil berupa 5 set probe dan primer. Dari kelima-limanya, semuanya memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan, baik dari panjang sequence, temperatur melting, dan juga gizi kontennya, semua sesuai dengan kriteria. Untuk melihat lebih jelasnya bisa dilihat pada View Assay Detail. Setelah selesai menyalin sequence probe, kemudian klik Tools dan pilih Prime Time Multiple Day Selection. Kemudian akan muncul tampilan yang dapat dilihat pada layar. Pilih merek instrumen beserta label fluorescence sesuai dengan alat yang Anda gunakan. Dalam praktikum kali ini, kami memilih instrumen Biuret CFX 96 System. Lalu, pada Assay 2, pilih CY5. Pada Assay 3, pilih ROX 608 or Texas Red X 607. Dan pada Assay 4, pilih Sun 554 or Hex 555 or TED 539. Kemudian klik Continue. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti yang dapat dilihat pada layar. Kemudian isi Assay 1 sampai dengan 4 dengan sequence probe terpilih yang telah disalin sebelumnya. Jika sudah selesai, klik Continue. Kemudian akan muncul tampilan berikut. Dapat dilihat bahwa terdapat 3 ukuran berbeda prime time qPCR assays yang ditawarkan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan anggaran Anda. Jika Anda ingin melanjutkan pemesanannya, klik Add to Order. Sekian penjelasan dari kelompok 3 mengenai desain primer qPCR untuk deteksi virus Zika menggunakan website IDT-DNA. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat.